membagikan pengalaman aku yang pernah mengikuti tes TOEIC secara offline gitu ya. Aku akan ngasih tahu mulai dari daftar di websitenya hingga proses tes di tempat tersebut gitu. Yang pertama kita buka dulu situs PLTI gitu, plti.co.id. Oke, terus PLTI ini itu lembaga untuk sertifikasi bahasa Inggris, salah satunya TOEIC ini. Ini kepanjangannya Test of English Proficiency. Dan juga selain tes bahasa Inggris ada juga tes potensi akademik, yaitu tes potensi dasar akademik atau biasa disebut TPDA gitu. Oke, baik. Aku akan kasih contoh cara daftar gitu ya. Pertama kita masuk ke websitenya PLTI. Terus bagi yang belum punya akun, ini berhubung aku sudah punya akun gitu, aku kasih contoh bagi teman-teman yang belum gitu ya. Yang pertama, kalau memang belum punya akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ini biasanya masukin username, terus email kalian, password, sama konfirmasi paspor. Nah, username sama email ini nantinya yang akan digunakan pada saat login di situs PLTI. Oke, kalau misalkan sudah gitu kalian lakukan pendaftaran, nanti akan ada email konfirmasi masuk ke email yang kalian tulis di sini. Oke, anggap gitu ya sudah melakukan konfirmasi dan akun sudah berhasil dibuat. Aku akan kasih contoh masuk ke aplikasinya gitu. Yang pertama kita masukkan username tadi kayak gini, terus masukin password, terus login. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih ambil tes baru gitu ya. Ambil tes baru di sini. Nah, terus pilih periodenya nih. Nah, berhubung pada periode bulan Februari ini sudah dibuka, maka akan muncul nih teman-teman nih. Akan muncul. Kalau misalkan nggak ada, dia kalau belum dibuka dia emang benar-benar nggak muncul di sini ya. Nah, terus pilih tesnya kalian mau di mana nih, sesuaikan dengan tempat kalian gitu. Nah, ini ada tes from home, cuma informasi dari pengelolanya aku kemarin sempat kontak gitu ya. Untuk bulan Februari ini memang belum dibuka tuh. Kemarin sih informasinya bahwa itu akan nunggu konfirmasi dari kementerian apa ya, lupa gitu ya. Jadi ada izin dulu nih untuk melakukan tes from home gitu ya. Sehingga untuk saat ini belum ada ya untuk saat video perekaman gitu. Mungkin minggu depan atau kapan aku nggak tahu bakal ada atau enggak nih kayak gini. Dia kalau misalkan nggak ada, ininya nggak bisa diklik teman-teman gitu ya. Aku kasih contoh, aku mau ngikutnya di DKI Jakarta gitu ya. Di DKI Jakarta cuma ada satu universitas yang buka gitu atau yang menyediakan tes TOEIC ini, yaitu Universitas Nasional gitu. Nah, oke. Jadi di Universitas Nasional ini dia menyediakan 3 batch teman-teman. Satunya itu di tanggal 17 atau hari Kamis, terus ada di hari Jumat, sama di hari Sabtu tanggal 19 gitu ya. Nah, aku kasih ini, aku nggak ngasih aku nggak ngambil ya, cuma ngasih contoh doang gitu ya. Nah, ini pilih tesnya, misalkan aku mau di hari Sabtu nih teman-teman, tanggal 19. Oke, ini ada kasih. Nah, terus pilih nih peruntukannya untuk apa gitu ya. Apakah untuk sertifikasi dosen atau untuk seleksi beasiswa atau yang lainnya gitu. Sebenarnya ini nggak ngaruh ke sertifikat sih, dia cuma mau tahu doang nih, pihak PLT ini mau tahu peserta yang ikut buat apa sih gitu sertifikatnya gitu ya.
Jadi nanti sebenarnya di sertifikat nanti kalau misalkan sudah ada gitu, nggak ada nih kayak gini peruntukannya gitu ya. Oke, kita oke teman-teman gitu ya. Oke, Anda berhasil mendaftarkan di TOEIC ini. Nah, setelah oke tadi, teman-teman akan diarahkan ke doku payment page gitu ya. Di sini ada total untuk yang harus dibayar gitu, ada senilai Rp330.000. Ini sudah termasuk PPN teman-teman gitu ya. Caranya mau apa? Mau by Kids Payment Code gitu, by Mandiri bisa. Nah, nanti kalian bayar aja ke virtual akun ini nih. Bayar, setelah bayar nanti akan muncul di akan muncul di menu ini nih. Misalkan nah cetak kartu gitu ya. Tadi kan daftar di sini. Kalau sudah daftar cetak kartu. Nah, di sini. Di sini ada nggak ya? Kenapa nggak muncul dia? Oke, nggak muncul karena belum belum melakukan pembayaran teman-teman gitu ya. Belum melakukan pembayaran, harusnya di sini udah ada nih. Karena belum melakukan pembayaran jadi nggak muncul. Tapi adanya di sini dia. Nah, ini dia masih muncul nih. Dia kita mesti pembayaran dulu, melakukan pembayaran. Nah, kalau misalkan sudah gitu ya, nanti di sini akan ada satu button untuk di-download kartu peserta gitu, yang mana kartu peserta tersebut harus dibawa pada saat tes TOEIC gitu. Jadi benar-benar harus di-print ya teman-teman gitu ya, harus gitu. Untuk contoh kartunya yang sudah melakukan pembayaran, aku kasih contoh bulan kemarin ya, karena bulan ini aku nggak tahu mau ikut lagi atau enggak nih. Ke bulan kemarin sempat nyoba sekali ya, nah kayak gini teman-teman nih. Aku kasih dulu mana ya, nah nah kayak gini teman-teman nih. Kayak gini nomor peserta ini nanti seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah ya udah, itu bisa dibawa nanti pada saat jadwal. Nah, aku mau ngasih nih contoh sertifikat yang sudah aku dapatkan gitu setelah ikut tes web di bulan Januari kemarin. Ini kayak gini. Jadi untuk sertifikat web sekarang itu nilainya sudah 3 digit ya teman-teman. Kalau dulu memang 2 digit. Jadi kan dulu soalnya itu ada 100 soal listening sama reading gitu. Jadi kalau misalkan betul 60 ya udah nilainya 60. Kalau betulnya 80 nilainya 80 gitu. Kalau sekarang itu udah mengikuti TOEFL, kayak TOEFL. Jadi dia 3 digit gitu. Aku cara konversinya nggak tahu sih. Cuma aku ngasih contoh kayak gini nih teman-teman. Nah, aku kemarin dapat kayak gini dikit banget teman-teman, ini masih jauh sih. Aku kemarin baru nyoba, emang belum ada persiapan sama sekali. Ini aku contohnya skor 30 listening reading 73 gitu. Ini bukan betul 730 ya. Ini ada kayak semacam hasil konversi sih, aku nggak tahu proses konversinya seperti apa. Nah, terus ini apa namanya, yang 3 digit, yang 2 digitnya ada kayak gini teman-teman gitu ya. Oke gitu ya, untuk saat ini itu aja sih gitu. Mungkin aku mau ngasih informasi lagi nih, kalau di Jakarta cuma ada satu, terus kalau di Banten itu kasih info ya, dia ada 2, Universitas Sultan Ageng atau apa ya, Triasa atau yang biasa disebut Untirta kali ya, sama Universitas Pamulang nih. Aku biasanya kemarin nggak pilih Pamulang karena apa ya, dia kalau dulu itu dia dibukanya di hari Kamis
Kamis doang nih, jadi nggak hari Jumat. Nah ini dia kemarin aku cek adanya di hari Kamis, kalau udah penuh dia buka lagi nih di hari Jumatnya. Kemungkinan kalau misalkan udah penuh juga dia bakal buka lagi di tanggal 19 gitu, jadi tetap dipantau aja sih. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharing itu terkait pengalaman aku ngambil TOEIC ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih. Salah satu